Di tengah riuhnya pasar transfer musim dingin pada bulan Januari, ada klub besar yang diam 1000 bahasa. Bak tak ingin merasakan hedonnya hiruk-pikuk jual beli pemain. Raksasa Spanyol, Real Madrid justru terkesan masih sangat percaya diri dalam meraih prestasi musim ini meski tak membeli pemain satupun. Ya, wajar saja. Ini bukan pertama kali mereka membisu di bursa transfer Januari. Hal ini bahkan sudah jadi semacam tren yang dijalankan manajemen Madrid. Tentu di dalam melakukan kebijakan itu banyak juga pertimbangannya. Los Blancos identik dengan sikapnya yang tak gerasa-gerusu dalam menyambut megahnya bursa transfer musim dingin Januari. Asal tahu saja, jika ditarik ke belakang, Real Madrid terakhir kali membeli pemain di Januari adalah Brahim Diaz di tahun 2019 dari Manchester City. Artinya kini Madrid sudah absen di 4 jendela transfer Januari. Belajar dari sebuah pengalaman ketika Madrid membeli pemain di Januari. Dulu ada Thomas Gravesen di Januari 2005. Ada juga bek kanan Brazil, Cicinho, dan striker kawakan Italia, Antonio Cassano di Januari 2006. Begitupun di era kelas Ian Huntelaar dan Lassana Diarra di Januari 2009. Dan yang heboh ketika itu ada Emmanuel Adebayor di Januari 2011. Dari semua pemain itu tampaknya kurang memberikan pengaruh instan bagi perjalanan Madrid di paruh kedua. Usut punya usut, kabarnya Madrid kapok belanja di Januari karena pemain yang dibeli tidaklah memuaskan. Namun jika dilihat sisi lain sejarah pembelian Madrid di bulan Januari, ada juga kok yang berpengaruh, macam Gonzalo Higuain maupun Marcelo di Januari 2007. Tentu banyak orang bertanya, kenapa Madrid tak mengulangi kisah yang sama dengan membeli pemain di Januari seperti itu? Seperti dilansir Marca, Madrid berpikir bahwa penandatanganan yang dilakukan pada Januari resikonya lebih besar daripada transfer musim panas kalau berkaca dari pengalaman. Salah satu faktornya adalah sempitnya pasar transfer pemain. Artinya tak banyak pemain hebat yang beredar di bursa transfer Januari. Setiap pemain yang tersedia di bulan Januari seringkali adalah pemain yang tidak dianggap vital oleh klub yang melepasnya. Ketika pemain itu dibeli, mereka dalam kondisi kurang adaptasi dan kurang mengerti skuad. Menurut Madrid, seringkali pemain yang datang di Januari tidak langsung nyetel karena perbedaan kultur, cuaca, taktik tim, maupun suasana tim. Masalah waktu juga menjadi hal yang paling berpengaruh pada proses adaptasi pemain baru di bursa transfer Januari. Kita tahu bahwa masa adaptasi pemain baru di transfer Januari tak seperti di musim panas. Ketika di musim panas, pemain bisa dicoba dulu pada tur pramusim atau pertandingan persahabatan. Sedangkan di Januari dengan masih jalannya kompetisi, mau tidak mau harus dicoba langsung di pertandingan resmi. Syukur-syukur bisa langsung nyetel. Kalau tidak, itu hanya akan menghambat dan bisa mengacaukan tim. Selanjutnya, faktor prioritas yang dijalankan manajemen Madrid juga sudah berubah akhir-akhir ini. Hal itu juga jadi pengaruh kenapa Madrid selalu bisu di bursa transfer Januari. Tak dipungkiri bahwa faktor prioritas transfer Madrid beberapa tahun terakhir adalah di musim panas. Maka lihatlah, Madrid hanya melakukan pembelian berkategori pemain muda saja di Januari, seperti pembelian Lucas Silva pada 2015. Brahim Diaz di 2019 maupun Reiner di 2020. Artinya, mereka bukanlah pemain bintang yang diperuntukkan untuk skuad inti. Di sisi lain, untuk menyiasati kesibukan di bursa transfer Januari, Madrid biasanya melakukan operasi senyap transfer. Misal, kesepakatan prakontrak dengan Rudiger maupun Alaba. Kedua pemain gratisan Madrid itu adalah buah dari suksesnya mereka menjalankan proses pendekatan di Januari. Selain itu ada juga faktor kontinuitas skuad. Kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, Los Galacticos hanya melakukan perubahan skuad secara bertahap tiap musimnya. Artinya, mereka tidak drastis merombak total skuad dengan beberapa pemain baru yang datang. Hal ini dilakukan demi menjaga keberlangsungan kerangka skuad yang ada.
Kontinuitas skuad adalah bagian dari apa yang membuat Real Madrid menjadi tim yang hebat dari tahun ke tahun. Terbukti, struktur pemain inti Madrid hanya orang itu-itu saja. Macam Kroos, Modric, Carvajal maupun Benzema. Adapun penambahan biasanya di beberapa posisi saja yang dianggap perlu. Dengan hal itu secara tidak langsung menunjukkan tingkat kepercayaan manajemen Madrid pada skuad yang ada. Los Blancos selalu berusaha menghindari kedatangan pemain baru di tengah jalan dengan alasan kondusivitas tim. Dan memang, selama ini sering terbukti hasilnya. Skuad selalu kompak dan terkontrol hingga akhir musim. Tak usah jauh-jauh, musim lalu saja ketika Ancelotti memilih tak belanja di Januari, toh di akhir musim masih saja tuh meraih gelar La Liga maupun Liga Champions. Kini di musim 2022-2023, Madrid telah menentukan sikap untuk tidak membeli pemain lagi di Januari. Namun, itu bukan berarti Ancelotti tak ingin beli pemain. Nyatanya, Ancelotti seperti dilansir Football Espana, sebenarnya membutuhkan pemain di Januari ini. Terlebih, kini Madrid sudah tertinggal 8 poin dari Barcelona hingga pekan ke-20 La Liga. Untuk itu, wajar saja Ancelotti butuh amunisi baru, minimal untuk kedalaman skuad. Menurut media Vicahes, Ancelotti pernah mengincar pemain, salah satunya Nicolo Zaniolo. Namun naasnya, sang presiden Florentino Perez tak merestuinya dengan alasan kurang yakin tentang kebijakan transfer di Januari ini. Perez kembali memilih pola tradisi yang sudah lama dijalankan Madrid selama ini dan terbukti sukses, yakni membisu di transfer Januari. Perez lebih mengoptimalkan evaluasi tim terlebih dahulu sampai akhir musim, baru setelah itu memperbaikinya. Sebagai contoh, kini mereka telah menapaki langkah nyata pengincaran pemain bintang macam Bellingham maupun Mbappe di musim panas nanti. Sekarang apa boleh buat? Ancelotti benar-benar tanpa pemain baru di Januari. Ia hanya bisa pasrah. Carleto juga akhirnya kembali mengeluarkan jurusnya kepada para awak media bahwa ia tetap percaya diri menatap paruh kedua musim dengan baik meskipun tanpa pemain baru. Ancelotti berdalih bahwa mereka bisa juga kok musim lalu melakukannya. Ia sangat pede bahwa apa yang dibangunnya di musim panas lalu adalah yang harus dipertanggungjawabkannya. Kalau ada pembelian di Januari, berarti ada masalah dari pembangunan skuad di musim panas lalu. Jadwal padat di paruh kedua musim ini kini telah menanti mereka. Dengan keterbatasan yang ada, publik Madrid seharusnya bersikap seperti apa? Haruskah ketar-ketir atau tetap percaya akan prestasi lagi di akhir musim?